Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Denia Tiabiahan dari Prodi Akuntansi NPM 21100024. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang definisi logika. A. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kata logi yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat diacak kembali sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Sebagai contohnya yaitu pada kupu-kupu mengalami fase metamorfosa. Karena sebelum menjadi kupu-kupu adanya tahapan-tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama fase telur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu. Penyimpulan di atas dikatakan penyimpulan yang sah karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak dibuat-buat atau masuk akal. Selanjutnya yaitu B. Macam logika. Macam-macam logika menurut Daliang Lee 1980, yaitu yang pertama, logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika dedukatif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika dedukatif dan induktif. Logika dedukatif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Yang ketiga yaitu logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Yang keempat, logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika. Sedangkan logika matematik adalah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindari makna ganda. Selanjutnya yaitu C. Pengertian penalaran. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat. Karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh, dengan pengetahuan ini dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran dalam contoh yang nyata dapat kita temukan pada perbedaan manusia dengan hewan, yaitu apabila terjadi kabut, burung akan terbang untuk menghindari polusi udara yang memungkinkan dia tidak bisa bertahan hidup. Penalaran manusia bisa terjadi karena dua hal, yaitu manusia mempunyai bahasa dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Dua hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan dan diharapkan manusia mampu memposisikan dirinya di tempat yang benar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari suatu nilai kebenaran, manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan wahana berpikir yang dimilikinya. Manusia juga harus mampu memposisikan dirinya di posisi kebenaran. Hal yang harus dilakukan manusia adalah menempatkan penalaran. Penalaran sebagai salah satu langkah menemukan titik kebenaran. Pengetahuan inilah yang disebut dengan ilmu, dan ilmu inilah yang membuat manusia bisa berpikir. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.